Para penuntut ilmu rahimani rahimakumullah jami'an, khususnya di zaman-zaman kita sekarang ini, ujian bagi para penuntut ilmu yang sangat besar, khususnya para uzzab, adalah an-nisa, para wanita. Dan yang namanya wanita merupakan fitnah bagi setiap laki-laki, baik yang sudah menikah ataupun yang masih bujangan. Itu fitnah terbesar, adalah fitnatun nisa bagi para lelaki. Fitnah wanita ini tadi, kalau sudah masuk di kalangan para penuntut ilmu, terkadang bisa menjadi sababur rois, sebab utama memalingkan mereka dari menuntut ilmu. Kondisi talibul ilmi dalam menghadapi fitnah yang besar satu ini, berupa fitnah wanita, ada dua kondisi. Kondisi yang pertama, tatkala dia tidak mampu lagi untuk menahan diri dari menikah. Ketika kondisi seperti ini, maka seorang talibul ilmi hendaklah dia cepat-cepat menikah. Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Wahai kalian para pemuda, barang siapa yang mampu untuk menikah, maka menikahlah. Dikarenakan dengan menikah lebih bisa membuat seseorang menundukkan pandangan dan menjaga kemaluannya. Itu kalau dia sudah tidak bisa menahan diri lagi untuk menikah, maka menikah lebih afdol. Bahkan terkadang wajib pada person-person tertentu. Bagaimana menuntut ilmu? Dia menuntut ilmu, jalani apa adanya. Kita dulu mendengarkan faedah dari Syekhuna Syekh Abdurrahman Ibnu Mar'i Al-Adani rahimahullah ta'ala di salah satu pelajaran beliau ba'da salatil maghrib, bainal maghrib wal isya. Beliau menyebutkan berkaitan adanya para pemuda fata wal fatat yang mereka menahan diri untuk menikah dalam keadaan jiwa mereka sudah niat, sudah pengen untuk menikah, sudah istilah bahasa kita kebelet pengen menikah, namun dipaksakan untuk belajar. Ini malah justru tidak bagus. Menahan menikah dengan tujuan untuk melanjutkan selesai belajar dalam keadaan jiwanya tadi sudah kebelet pengen nikah, ini malah justru syubhat. Syekh Abdurrahman dulu menyebutkan sebagai syubhatun iblisiyah, syubhatnya iblis ya. Nanti belajarnya tidak fokus, tidak maksimal, malah dia terjatuh pada perkara yang haram, mikirkan wanita, menghayalkan wajah wanita dan yang lainnya. Na'udzubillah. Ini kondisi tipe talibul ilmi yang pertama. Yang kedua, talibul ilmi yang kondisi dia belum ada keinginan untuk menikah, dan Masya Allah, Allah berikan pada dia semangat untuk belajar. Talibul ilmi yang seperti ini, maka berupayalah untuk menjaga nikmat seperti ini supaya dia tetap istiqomah belajar. Oleh sebab itu sebagian salaf mereka mengatakan, jannibu majalisana min zikrin nisa'i wa ta'am. Jauhkan majelis-majelis kami dari menyebut wanita dan makanan. Dikarenakan dua perkara ini tadi bisa melalaikan mereka dari menuntut ilmu. Wanita, makanan. Itu talibul ilmi jenis yang kedua, tatkala dia masih fokus untuk belajar. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala atau Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami', beliau menyebutkan bab isarul uzubah atau isarul azubah lit talib wa tarki az-zawaj. Seorang talib lebih mendahulukan untuk membujang di dalam mencari ilmu dibandingkan menikah. Bahkan beliau mengatakan, wal al mustahab li talibil hadis ayyakuna azaban ma amkanahu dzalik
li'alla yaqtati'ahu al-ishtighal bi huquqiz zaujah wal ihtimam bil ma'isha 'anit talab. Sangat disukai bagi seorang penuntut ilmu, pencari hadis, seorang pelajar, santri, dalam keadaan kondisi dia masih bujangan, jika memungkinkan. Supaya apa kata beliau? Li'alla yaqtati'uhu al-ishtighal bi huquqiz zaujah, supaya kesibukan untuk mengurus hak-hak istri itu tidak memutuskan dia dari menuntut ilmu. Wal ihtimam bil ma'isyah, dan kefokusan dia untuk cari duit, cari penghasilan dibandingkan mencari ilmu. Seseorang kalau sudah menikah, dia punya tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada istrinya, kepada anaknya. Ketika sudah punya istri, itu konsentrasi sudah tidak fokus lagi. Punya anak, tambah tidak fokus. Makanya dinukilkan dari sebagian salaf, diantaranya Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan, "Idza tazawwaja ar-rajul faqad raqibal bahr, fa idza wulida lahu walad faqad kasar." Seseorang itu kalau dia menikah, maka sungguh dia telah mengarungi samudera dengan kapal. Dan tatkala dia mendapatkan anak, fa idza ruziqa lahul walad, kalau dia mendapatkan anak, faqad kasar, maka sungguh dia telah pecah. Ya, pecah kapalnya tadi. Dapat anak, sudah. Yang pagi dia bisa belajar, pagi gendongin anak. Ya enggak? Itu tadi. Enggak bisa fokus lagi. Maka seorang thalibul ilmi hendaklah dia fokus. Ya, belajar, manfaatkan antum-antum yang masih bujangan untuk belajar, antum belajar dengan fokus. Toh nantinya antum akan tiba saatnya untuk mencari pendamping hidup. Makanya nasihat ana pribadi, antum semua para penuntut ilmu, jauhi fitnatun nisa. Fitnah terbesar yang bisa memalingkan seseorang dari talabul ilmi. Dikatakan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, kata beliau, wa idza kana talib lil hadis azaban fa athara talab 'ala al-ihtiraf fa inna Allah ta'ala yu'awwidhuhu wa ya'tihi birizqi min haitsu la yahtasib. Kata Al-Khatib Al-Baghdadi, seorang penuntut ilmu tatkala dia masih bujangan dan dia lebih mendahulukan menuntut ilmu dibandingkan cari duit, ya, fa athara talab 'ala al-ihtiraf. Apabila seorang penuntut ilmu bujangan, ini bukan ucapan anak, ucapan Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami'. Beliau mengatakan, fa idza kana talib azaban, talib itu kalau masih bujangan, fa athara talab 'alal ihtiraf, dia lebih mendahulukan mencari ilmu 'alal ihtiraf dibandingkan dia nyari duit. Fa inna Allah ta'ala yu'awwidhuhu, maka sungguh Allah akan memberikan ganti bagi dia. Wa ya'tihi birrizqi min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Antum yakinlah ikhwan, kalau antum fokus bujangan, fokus menuntut ilmu, tidak usah mikirkan duit lagi. Mana datang alhamdulillah. Ya, tidak usah nak mikirkan kerjaan. Ketika antum masih bujang, fokuskan. Kalaupun memang terpaksa, cari sampingan. Jangan melalaikan antum dari menuntut ilmu. Bahkan dinukilkan oleh Al-Imam Ibrahim An-Nakhai rahimahullah ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam kitab tersebut, beliau mengatakan, mani betagha syai'an minal ilmi yabtaghi bihi wajhallah atahullahu minhu ma yakfi. Barang siapa yang mencari ilmu dengan niatan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, atahullahu minhu bima yakfi, maka Allah akan datangkan kepada dia segala sesuatu yang bisa mencukupi dia. Ya mana? Yakinlah ikhwan, ketika antum untuk fokus belajar, Allah akan datangkan rezeki. Ada saja Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan. Mereka para salaf sudah mendapatkan apa yang disebutkan tersebut. Datang-datang kemudian, kita sudah pernah lewati kisah-kisah mereka. Bahkan sebagian mereka tidak punya apa-apa. 3 orang bernama Muhammad, sampai-sampai datang seorang amir memberikan makanan untuk mereka.
Dan Allah Subhanahu wa taala gantikan bagi mereka mendapatkan ilmu yang luar biasa, yang melebihi harta yang dimiliki orang yang besar, orang yang kaya atau raja pada masa tersebut. Maka antum semua selagi masih fokus ya tullabal alam, para penuntut ilmu, maka fokuslah belajar. Itu jauh lebih baik dibandingkan antum menikah, kecuali tatkala kapan? Sudah tidak bisa menahan, sudah bahasa kita Palembangnya tuh udah keluar air liur atau apa namanya? Ngecas ya, sudah ngiler, kepengen, bukan lagi kepengen, bahasa kita dusun kepunan ya. Wallahu taala a'lamu bishawab.